Bab 375. Berikan kalian waktu setengah jam. Tepat pada saat ini, keluarga Ni tiba-tiba membunyikan alarm. Tidak lama kemudian, murid-murid dari keluarga Ni berlari ke dalam dengan buru-buru. Lapor kepala rumah Ni, gawat. Roni Xiao mengepung rumah keluarga Ni dengan puluhan orang. Ekspresi Yudianto menjadi sangat dingin. Keluarga Ni telah melawan keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang kekuatan keluarga Xiao meningkat pesat, dan mereka tentu akan melakukan penyerangan. Kepala rumah Ni, Fendi Xiao tidak datang secara langsung, itu artinya masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata sesepuh dengan suara yang tenang. Yudianto menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Fendi Xiao mengirim putranya ke sini. Niatnya itu sangat jelas. Dia ingin memberitahu kita bahwa keluarga Ni saat ini tidak lagi berada di level yang sama dengan keluarga Xiao. Setelah mendengar kata-kata Yudianto, sesepuh tiba-tiba tersadar. Keluarga Xiao ingin melakukan penyerangan untuk memperingati yang lainnya, kata Yudianto sambil menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Di atas aula keluarga Ni, seorang pria muda memegang kipas di tangannya dan terlihat tampan. Sementara itu, ada 3 orang tua yang berdiri di belakangnya. Meskipun ketiga orang itu telah menarik aura mereka, tetapi tekanan samar yang berasal dari mereka masih bisa dirasakan. Yudianto melangkah ke aula dan berkata dengan senyum yang samar, berkunjung di tengah malam, entah ada masalah apa. Roni Xiao melipat kipasnya dan berkata sambil tersenyum, Paman Ni, maaf mengganggu di tengah malam. Mohon maafkan aku. Yudianto mendengus dan berkata, katakan saja langsung apa maumu. Roni Xiao mengeluarkan kontrak, lalu duduk dengan angkuh, dan kemudian berkata, ayahku ingin membicarakan bisnis denganmu. Membicarakan bisnis, kata Yudianto sambil menyipitkan matanya, seolah sedang menunggu kata-kata Roni Xiao selanjutnya. Roni Xiao perlahan berkata, keluarga Ni bergantung pada bisnis mutiara dan telah menghasilkan banyak uang di kota Ha. Ayahku bermaksud untuk bekerja sama denganmu dengan menggabungkan kedua perusahaan. Bagaimana menurutmu? Menggabungkan? Bagaimana cara menggabungkannya? Tanya Yudianto pelan. Roni Xiao tersenyum dan berkata, seperti ini, kedepannya pembagian untungnya adalah 9:1. Tentu saja, keluarga Xiao kami juga tidak hanya akan mendapatkan uang begitu saja. Mulai hari ini, keluarga Xiao akan bertanggung jawab untuk melindungi keluarga Ni. Yudianto berkata dengan sinis, itu bukan penggabungan, tetapi aneksasi. Roni Xiao berkata dengan heran, ternyata Paman Ni sudah paham. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi lagi, Paman Ni, tanda tanganilah kontrak itu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tanya Yudianto dengan sinis. Tidak setuju, kata Roni Xiao dengan menarik kembali senyumnya, dan kesinisan pun perlahan muncul di wajahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak kasar pada keluarga Ni. Setelah mengatakan itu, aura dari tubuh Roni Xiao tiba-tiba meledak keluar. Wajah Yudianto berubah, dan dia berkata dengan terkejut, kamu juga sudah menjadi superior master. Roni Xiao tersenyum dengan sinis dan berkata, tepat sekali. Sekarang keluarga Xiao kamu telah memiliki 5 superior master. Setelah mengatakan itu, Roni Xiao terdiam sejenak. Dia menenangkan wajahnya dan berkata, jadi silakan Paman Ni mempertimbangkannya dengan baik lagi. Yudianto menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sinis, pulanglah dan beritahu Fendi Xiao bahwa aku, Yudianto lebih baik mati daripada memberikan keluarga Ni pada keluarga Xiao. Oh, kata Roni Xiao sambil mengangkat alisnya, Yudianto, jujur saja, meski kamu mati pun, posisi kepala rumah bisa digantikan oleh orang, dan keluarga Ni masih tetap keluarga Ni, apa kamu mengerti? Wajah Yudianto sedikit berubah, dan dia berkata dengan sinis, apa maksudmu? Roni Xiao mendengus dengan pelan. Dia menepuk tangannya, dan beberapa sesepuh keluarga Ni pun seketika berdiri di samping Roni Xiao. Roni Xiao menunjukkan seorang sesepuh dan berkata, mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas keluarga Ni. Sesepuh itu berkata dengan senang, terima kasih, Tuan Muda Xiao.
Yudianto memandang sesepuh itu dengan marah dan berteriak, "Beraninya kamu mengkhianatiku." Orang yang berbakat harus memilih tempat yang baik untuk mengembangkan dirinya. Itu bukan pengkhianatan, kata sesepuh itu sambil tersenyum. "Kamu cari mati," kata Yudianto sambil mengepalkan tinjunya, dan auranya yang menakjubkan seperti naga yang langsung menekan ke arah sesepuh itu. Roni Xiao mendengus dengan sinis. Sesepuh di belakangnya tiba-tiba mengulurkan tangannya, kemudian meraih pergelangan tangan Yudianto, dan tiba-tiba menendang dada Yulianto. Yudianto langsung terlempar dan menghantam ke dinding di belakangnya. Sesepuh itu bergerak, lalu mendatangi Yudianto dalam sekejap mata, dan mengangkat kakinya untuk menginjak dada Yudianto. Kekuatan yang sangat besar membuat Yudianto tidak bisa bergerak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu berani mengkhianatiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Haha, Yudianto, sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan itu," kata sesepuh itu sambil tersenyum dengan ringan. Yudianto berteriak dengan gila, "Roni Xiao, selama kamu membunuhnya, aku bersedia untuk menyerah pada keluarga Xiao." Roni Xiao menyentuh dagunya dan berpikir, lalu berkata, "Menurutku itu tidak benar. Jika seperti itu, siapa yang berani mempercayai Roni Xiao, aku lagi kelak. Selain itu, menurutku, dia lebih patuh darimu." Yudianto menjadi sangat marah. Dia berjuang mati-matian untuk memberontak, dan aura pembunuh yang menakutkan langsung mengarah ke sesepuh itu. Tetapi sayangnya, Yudianto hanya superior master tingkat 2, sedangkan sesepuh itu adalah superior master tingkat 4. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan dia sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukan perlawanan. "Roni Xiao, selama kamu membunuh para pengkhianat itu, Yudianto, aku bersedia mempersembahkan semua harta bendaku," teriak Yudianto dengan mati-matian. Tetapi sayangnya, Roni Xiao sama sekali tidak menghiraukannya. Dia memainkan kipasnya dengan wajah yang tenang. "Kata-katamu barusan, apa itu benar?" Tepat pada saat ini, suara yang dingin datang dari luar pintu. Kemudian, terlihat seorang pria muda kurus yang perlahan masuk. Erik Qin," kata Yudianto tercengang ketika melihatnya datang. "Aku bertanya padamu, apa yang barusan kamu katakan itu benar?" tanya Erik Qin dengan dingin sambil menatap Yudianto. Yudianto menggertakkan giginya dan berkata, "Itu benar. Jika kamu bisa membunuhnya, aku akan memberikan hidupku padamu." "Baik," kata Erik Qin sambil mengangguk. "Sobat, siapa kamu?" tanya Roni Xiao sambil menyipitkan matanya. Erik Qin meliriknya dan berkata, "Cepat pergi. Pulanglah dan beritahu kepala rumah kalian, mulai hari ini menyerahlah pada keluarga Xiao." Ekspresi Roni Xiao berubah, dan dia berkata dengan sinis, "Sobat, kamu masih muda, tetapi sudah sombong. Aku sarankan lebih baik kamu tidak usah ikut campur, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ketika mengatakan itu, 3 letnan dari keluarga Xiao tiba-tiba melangkah maju dan memandang Erik Qin dengan tatapan yang dingin. Erik Qin melirik mereka, lalu telapak tangannya tiba-tiba mengarah ke depan. Dalam sekejap, kepala sesepuh keluarga Ni itu langsung ditampar hingga hancur berkeping-keping. Ketika melihat itu, Yudianto tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Bagus, bagus. Terima kasih, Yudianto, aku telah berhutang budi padamu." "Bukan hutang budi, tapi seluruh keluarga Ni kalian," kata Erik Qin mengoreksi. "Baik, baik," kata Yudianto sambil tertawa dengan keras, "jika aku masih bisa menjadi tuan, aku akan memberikan padamu keluarga Ni." Ekspresi Roni Xiao tampak dingin, dan dia berkata, "Sobat, sepertinya kamu memang ingin ikut campur dengan masalah ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah mengatakan itu, Roni Xiao berbalik dan melambaikan tangannya, "Aku akan memberikan kalian waktu setengah jam untuk menanganinya hingga bersih." "Baik, Tuan Muda Xiao," jawab ketiga letnan itu, dan kemudian berjalan menuju Erik Qin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.